Para pasis, hari ini kita akan membahas asuransi maritim, yaitu pertemuan ke-6, polis pertanggungan atau insurance policy bidang studi ATT 1. Pengertian polis asuransi kapal. Polis pertanggungan kapal adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi dan pemilik kapal yang menetapkan syarat dan ketentuan perlindungan terhadap risiko laut. Dokumen hukum yang mengikat menjelaskan apa yang ditanggung dan tidak ditanggung. Fungsi polis asuransi kapal, bukti tertulis perjanjian, memberi kepastian perlindungan terhadap risiko, dasar klaim yang jika terjadi kerugian, mengatur hak dan kewajiban kedua pihak. Isi pokok polis asuransi kapal umumnya memuat yaitu data tertanggung dan penanggung, jenis kapal, dan spesifikasi teknis. Jenis asuransi yaitu hull, kargo, dan P&I. Nilai pertanggungan, premi, dan jangka waktu. Risiko yang dijamin, risiko yang dikecualikan, ketentuan klaim, dan penyelesaian sengketa. Jenis polis asuransi. Polis hull insurance, yaitu melindungi badan kapal dan mesin. Polis cargo insurance, yaitu melindungi barang atau muatan di kapal. Polis freight insurance, yaitu menanggung kehilangan pendapatan pelayaran. Polis P&I, protection and indemnity, yaitu tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Risiko yang dijamin dalam polis yaitu kebakaran, tabrakan atau kandas, cuaca ekstrim, pencurian atau pembajakan, kecelakaan mesin atau kelalaian kru. Dikecualikan yaitu perang, sabotase, atau dikecuali diperluas. Kapal tidak laik laut. Kelalaian disengaja. Pentingnya memiliki polis asuransi yaitu menjaga kelangsungan usaha pelayaran, melindungi dari kerugian besar, diperlukan untuk kegiatan ekspor atau impor. Syarat mengikuti peraturan internasional yaitu IMO, SOLAS, dan ISM. Penutupan polis
pertanggungan kapal adalah dokumen vital dalam industri pelayaran. Pastikan isi polis sesuai dengan kebutuhan dan risiko pelayaran. Perlindungan yang tepat, yaitu keamanan, operasional, dan finansial. Polis sebagai perjanjian hukum dianggap sebagai kontrak sah sesuai hukum perdata dan komersial, mengikat secara hukum kedua pihak, ditandatangani dan disetujui kedua belah pihak, memiliki kekuatan sebagai alat bukti hukum jika terjadi sengketa. Unsur perjanjian dalam polis para pihak, yaitu penanggung dan tertanggung. Kesepakatan, yaitu saling setuju atas isi polis. Objek pertanggungan, yaitu kapal, muatan, atau tanggung jawab hukum. Risiko yang dijamin. Premi dan nilai pertanggungan. Jangka waktu pertanggungan. Fungsi polis sebagai perjanjian di kapal sebagai bukti adanya perlindungan terhadap kapal atau muatan, menjamin hak tertanggung atas klaim, menetapkan kewajiban penanggung membayar ganti rugi, memberikan kejelasan hukum saat terjadi insiden di laut. Kedudukan polis dalam kegiatan pelayaran. Wajib dalam kegiatan ekspor dan impor. Diperlukan untuk clearance pelabuhan internasional. Menjadi syarat sesuai standar IMO, ISM Code. Dibutuhkan dalam proses klaim asuransi akibat kerusakan atau kelalaian. Konsekuensi hukum dari polis. Jika terjadi pelanggaran perjanjian, yaitu polis dapat dibatalkan, klaim dapat ditolak, dapat menjadi sengketa hukum di pengadilan. Pihak tertanggung bisa kehilangan perlindungan. Kesimpulan, polis pertanggungan kapal adalah dokumen vital dalam industri pelayaran. Pastikan isi polis sesuai dengan kebutuhan dan risiko pelayaran. Perlindungan yang tepat adalah keamanan, operasi, dan finansial. Polis asuransi bukan hanya dokumen formal, tetapi merupakan perjanjian hukum resmi. Penting untuk memastikan kejelasan isi dan tanggung jawab sebelum menandatangani polis. Melindungi hak dan menjamin keamanan finansial pelayaran. Demikianlah yang saya sampaikan, paparan tentang pertemuan kita yang ke-6, polis pertanggungan. Agar para pasis dapat mengerti dan memahami apa-apa saja yang harus dilakukan di kapal. Selamat berlayar, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.